Jangan memasang wajah seperti itu, ketus Rehan mencubit hidung Kinara hingga wanita itu meringis. Maafkan saya, Tuan. Au, pekik Kinara saat Rehan kembali menarik hidungnya. Coba ulangi, titah Rehan dingin. Maafkan saya, sayang. Kinara langsung tersadar dengan kesalahannya tadi. Ia lupa kalau harus memanggil Rehan sayang. Jangan pernah melupakan yang satu itu. Kalau tak mau aku mencopot hidungmu, tegas Rehan. Kinara pun mengangguk sembari menundukkan wajahnya. Aku sudah selesai meeting. Ada tempat yang ingin kau kunjungi? Tanya Rehan. Kinara menggeleng pertanda ia tak mau kemana-mana selain pulang ke rumah. Saya akan keluar duluan, sayang. Kinara berdiri lalu pergi meninggalkan Rehan bersama Steve. Ini sudah menjadi rutinitas wajib. Ia akan keluar terlebih dahulu sebelum akhirnya Rehan ikut keluar juga. Begitu rumit dan ribet hubungan yang disembunyikan ini. Sesampainya di mobil, Kinara dan Bibi Eleh langsung meninggalkan perusahaan. Wanita itu tak menunggu suaminya untuk turun terlebih dahulu. Kinara tak sadar jika Rehan ingin wanita itu semobil dengannya. Sesampainya di rumah, Kinara langsung masuk ke kamar dan menutup pintu rapat-rapat. Wanita itu pun membaringkan tubuhnya di ranjang lalu mulai menangis. Tangis yang sedari tadi ia pendam. Sakit, lirik Kinara memegang dadanya. Sakit ya Allah. Kinara menangis pilu. Hatinya benar-benar sakit mendengar perkataan Sarah yang benar adanya. Ia akan berpisah dari Rehan setelah anak yang ia kandung lahir dan sudah disusui. Sesakit inikah mencintai orang yang tak bisa dimiliki? Lirik Kinara menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Ya, dia mengakuinya kalau ia sudah mencintai suaminya dengan semua sikap kasar dan lembut laki-laki itu. Mobil Rehan baru saja masuk ke pekarangan rumah. Laki-laki itu langsung turun saat Steve membukakan pintu mobil untuknya. Di mana dia? Tanya Rehan saat kakinya sudah melangkah satu langkah ke dalam rumah. Nona di kamar, Tuan. Sedari tadi belum keluar kamar, jawab Bibi Eleh. Rehan pun tak bicara lagi dan bergegas masuk ke kamar. Dilihatnya Kinara tengah menyisir rambut. Sepertinya wanita itu baru saja selesai mandi. Anda sudah pulang, sayang? Kinara langsung berdiri dan mendekat ke arah Rehan. Wanita itu membantu membuka dasi suaminya, namun ada yang kurang. Tak ada senyum seperti biasanya saat sedang melakukan kewajibannya pada suaminya. Kau habis menangis? Tanya Rehan sembari menyentuh bagian bawah mata Kinara yang membengkak. Tidak, jawab Kinara singkat. Kau pikir aku bodoh? Kau habis menangis kan? Katakan apa yang kau tangisi. Kinara langsung menghentikan tangannya yang sedang membuka kancing kemeja Rehan. Anggap saja Anda tak melihat apapun, sayang. Jangan terlalu peduli pada saya, karena itu bisa saya salah artikan nanti, sahut Kinara tersenyum terkesan dipaksakan. Apa contohnya dari salah artikan itu? Tanya Rehan mencengkeram dagu Kinara agar menatap matanya. Seperti saya yang akan mencintai Anda, itu salah satu contohnya. Kinara langsung memalingkan wajahnya, tak mau menatap Rehan. Kau mencintaiku? Tanya Rehan dingin. Iya, jawab Kinara dalam hati, namun hanya dalam hati karena ia tak akan berani mengatakan itu. Tidak, sayang. Pembohong, ucap Rehan sinis. Saya tidak bohong, sahut Kinara. Aku tahu kau berbohong. Kau mencintaiku dan aku bisa melihat itu. Itu tidak benar. Belum selesai Kinara membantah, Rehan sudah membungkam mulutnya. Sayang, Kinara bahkan sulit bernafas. Karena itu ia benar-benar sesak. Katakan kalau kau mencintaiku, tekan Rehan. Kinara membuat wanita itu merinding. Katakan, bentak Rehan. Saya tidak mencintai Anda, ucap Kinara sedikit berteriak. Matanya sudah berkaca-kaca, tapi ia coba tahan agar tak menangis. Kau bohong, kau mencintaiku. Katakan kalau kau mencintaiku, Kinara Zen. Kinara langsung lemas dan menangis. Untung Rehan langsung memeluknya agar wanita itu tak jatuh ke lantai. Kalau saya mengatakan jika saya mencintai Anda, apa semuanya akan berubah?
Tidak ada yang berubah. Kita akan berpisah setelah anak ini lahir. Itu adalah perjanjiannya, tangis Kinara. Ia tak memikirkan malu ataupun takut kena marah oleh Rehan. Yang penting sekarang ia harus mengeluarkan isi hatinya agar ia merasa tenang. Anda benar, Tuan. Anda benar. Saya mencintai Anda dan itu adalah kebodohan terindah yang saya lakukan karena sudah mencintai Anda yang tak bisa saya miliki. Pelukan itu masih erat seperti sedia kala, meski sebenarnya semakin lama pelukan itu tak terlepas, maka semakin besar luka di hati yang akan menganga lebar. Kenapa kau mencintaiku? Tanya Rehan mengelus punggung Kinara dengan lembut. Kinara menggeleng dalam pelukan suaminya. Tangisnya tak mampu membuatnya untuk kembali berbicara lantang seperti tadi. Kinara mempererat pelukannya, seakan detik berikutnya Rehan akan pergi meninggalkannya. Senyap, Rehan tak lagi bertanya. Ia hanya diam dan bisa dikatakan menikmati suasana saat ini. Mau sampai kapan kau memelukku seperti ini? Aku lelah dan ingin mandi, tanya Rehan tegas. Tak ada jawaban dari Kinara. Wanita itu malah semakin mengeratkan pelukannya, membuat Rehan sesak. Kau ingin melenyapkanku? Kinara langsung tersadar dan melepaskan pelukannya. Dilihatnya wajah Rehan yang memerah menahan amarah. Maafkan saya sayang. Mata Kinara semakin terbelalak saat melihat pakaian Rehan yang basah karena air matanya. Mengapa kau bodoh sekali Kinara? Batin Kinara kesal. Rehan pun memilih masuk ke kamar mandi, mengabaikan Kinara yang masih merasa bersalah melihat suaminya pergi. Kinara kembali menangis. Diabaikan begitu saja sudah sangat sakit, apalagi jika nanti ditinggalkan. Sakit sekali mencintai orang yang tak bisa digapai, dan bodohnya ia tetap melakukan itu. Setelah Rehan selesai mandi, laki-laki itu langsung memakai pakaian yang sudah disiapkan Kinara untuknya. Sayang, besok saya ingin menjenguk kakak saya. Boleh kan? Tanya Kinara menunduk. Ia sudah tak seberani kemarin-kemarin untuk menatap suaminya. Kau sudah tahu dia dipindahkan? Tanya Rehan. Sudah sayang, terima kasih banyak atas bantuan Anda, jawab Kinara tulus. Kau tahu dari mana? Tanya Rehan dengan mata memicing. Saya tahu dari dokter Andre yang menangani kakak saya di rumah sakit lama, jawab Kinara jujur. Cih, Rehan langsung pergi meninggalkan Kinara sendirian di kamar. Kinara pun hanya bisa menghela nafas berat saja. Ia memukuli kepalanya beberapa kali, merutuki kebodohannya yang sudah keceplosan mengatakan cinta sekarang. Semuanya serasa canggung. Malam harinya seperti biasa, Kinara terbaring lemah setelah muntah-muntah selepas sholat maghrib tadi. Kinara menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Malam ini tak ada Rehan yang menemaninya seperti biasanya. Hanya ada terangnya lampu dan suara jarum jam yang berputar pelan. Sejak sore tadi Rehan tak pulang, bahkan sampai makan malam ia tak tahu kemana suaminya pergi. Ia juga tak menanyakan kemana laki-laki itu pergi karena tak mau sakit hati jika jawabannya tidak seperti yang diharapkan. Bisa saja suaminya itu pulang ke rumah istri pertamanya Sarah. Kinara kembali menangis. Mungkin ia akan terus menangis hingga pagi karena perasaannya benar-benar sedih. Anda kemana sayang? Apa Anda menjauhi saya karena ungkapan cinta saya yang hanyalah seorang pelayan rendahan? Di sisi lain, Rehan duduk di depan mobilnya sembari memandangi bintang-bintang. Ia kini berada di sebuah jembatan besar yang di bawahnya terdapat sungai dengan ukuran lebar. Tak ada yang ia lakukan di situ selain menatap ke arah langit. Dirinya yang hidup bergelimang harta dan kekuasaan kini dibuat gundah oleh pernyataan cinta istrinya sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan berkumandang dari masjid tak jauh darinya. Waktu sudah memasuki sholat isya dan ia hanya berdiri menatap orang-orang yang berjalan menuju masjid. Mari ke masjid, Pak.
ajak seorang bapak-bapak yang berjalan menuju masjid. Rehan pun mengangguk sembari menatap punggung laki-laki tua yang mengajaknya ke masjid. Sudah cukup lama ia tak bersujud pada Tuhannya. Sudah cukup lama ia mengabaikan suara azan yang memanggil untuk segera melaksanakan sholat. Apa ia bisa memulainya dari awal? Apa Tuhan akan mengampuninya jika ia baru akan bersujud setelah ia dewasa? Rehan pun masuk kembali ke mobil lalu melajukan mobil menuju masjid yang sudah ramai oleh orang-orang. Sejuk dan damai sekali rasanya melihat pemandangan itu. Pergi ke kamar mandi lalu ke tempat berwudu. Setelah itu Rehan langsung masuk ke masjid lalu mengambil posisi di saf kedua karena yang pertama sudah penuh. Ia pun duduk di atas sajadah yang ia ambil dari dalam lemari di masjid lalu memperhatikan beberapa laki-laki yang sedang melakukan sholat sunnah. Setelah iqomah, sholat fardu isya pun dilaksanakan dengan imam masjid yang terpilih. Setelah salam, Rehan melihat beberapa orang bapak-bapak dan anak muda yang mengangkat tangan mereka lalu berdoa atas segala kesalahan dan kegundahan hati. Rehan pun mengangkat tangannya lalu mulai membisikkan isi hatinya yang memohon ampun atas segala dosa-dosanya. Terlena akan dunia yang fana itulah dirinya hingga ia melupakan kewajibannya sebagaimana seorang hamba. Apakah ia masih bisa dimaafkan? Tak terasa dalam keadaan menunduk, Rehan menyeka air matanya. Berat terasa di punggung kini sudah terasa ringan walau hanya setitik. Setelah selesai sholat isya, Rehan pun keluar dari masjid lalu berjalan ke arah mobilnya. Di perjalanan ia melihat beberapa anak-anak yang sedang bercengkerama. Hatinya damai melihat itu. Ini jajan, ucap Rehan memberikan selembar uang untuk masing-masing anak. Terima kasih Om. Rehan pun mengangguk lalu masuk ke mobilnya. Ia harus segera pulang karena pasti istrinya kini sedang muntah-muntah dan terbaring lemah. Sesampainya di rumah, Bibi Ella yang khawatir langsung menghampiri Rehan dan menyampaikan kalau Kinara tak kunjung keluar dari kamar dan tak mau makan. Rehan pun masuk ke kamar lalu duduk di tepi ranjang di mana sang istri terbaring lemah. Anda sudah pulang, sayang. Kinara yang ingin duduk langsung dicegat oleh Rehan. Jika kau tak ingin makan, tak apa. Kau sudah dewasa dan kau tahu bagaimana cara mengenyangkan perutmu. Tapi anak yang ada di perutmu, apa dia tahu cara mengambil makanan? Apa dia bisa bicara dan meminta agar diberi makan? Jangan menyiksa diri sendiri, Kinara. Aku tidak suka melihatmu sakit, apalagi menyakiti anak kita, ucap Rehan lembut. Kalau dipikir-pikir baru kali ini laki-laki itu berbicara panjang lebar pada Kinara. Maafkan saya, sayang. Saya tidak berselera, diri Kinara dengan mata sudah berkaca-kaca. Rehan mengabaikan ucapan Kinara yang lemah, lalu meminta Bibi Ella untuk mengambilkan makanan. Beberapa menit kemudian Bibi Ella datang dengan bubur yang masih panas. Buka mulutmu, mau tak mau Kinara pun membuka mulutnya lalu menelan paksa bubur itu. Sudah sayang, Rehan tak mendengarkan itu dan tetap menyuapi Kinara dengan lembut hingga bubur habis setengah. Sudah kenyang, ucap Kinara memalingkan wajahnya saat Rehan ingin menyuapinya lagi. Habiskan buburmu. Sudah sayang, saya tidak berselera lagi, ucap Kinara dengan mata yang berkaca-kaca karena Rehan terus memaksanya. Lalu kau seleranya apa? Kalau tubuhku, apa kau berselera? Tanya Rehan meletakkan bubur itu di atas nakas lalu mendekatkan wajahnya dengan ibu jari yang menyeka air mata Kinara. Kau mau tubuhku atau aku menawarkannya untukmu? Lanjut Rehan menyalah ucapan Kinara.
Tapi kalau kau tak mau juga tak apa-apa, aku akan tetap memaksamu malam ini, sambung Rehan tersenyum licik. Tapi saya bukan hanya menginginkan tubuh Anda sayang, saya juga menginginkan hati Anda. Batin Kinarah menangis antara senang karena disentuh oleh suaminya dan sedih karena ia hanya bisa memiliki Rehan saja, tidak dengan hatinya. Keesokan harinya, Kinara bangun dengan perasaan yang sudah lebih membaik. Wanita itu kembali tersenyum mengingat semalam suaminya membisikkan sesuatu yang membuat hatinya berbunga-bunga. Kau indah, sempurna, aku bahagia karena bisa memilikimu. Walau kata-kata itu keluar antara sadar atau tidak, Kinarah tak peduli. Yang penting sekarang ia bahagia, walau perkataan semalam bukanlah ungkapan cinta. Anda ingin sarapan apa, Nona? Tanya Bibi Ella. Roti saja. Bibi Ella pun mengangguk lalu menyiapkan sarapan untuk Kinara dan Rehan. Di mana suamiku? Tanya Kinarah duduk di kursinya. Sedari subuh tadi, Rehan tak kelihatan. Tuan ada di ruang kerjanya, Nona. Mungkin sebentar lagi akan segera turun, jawab Bibi Ella. Kinarah pun mengangguk mengerti. Pagi-pagi sudah kerja, orang kaya tapi sibuk, gumam Kinarah yang masih bisa didengar oleh Bibi Ella. Setelah menunggu beberapa menit, Rehan pun turun juga ke bawah. Pagi ini laki-laki itu tak memakai pakaian formal seperti biasanya. Sepertinya ada niatan tak pergi kerja, pikir Kinarah. Selamat pagi. Niat hati memberikan selamat pagi dengan berdiri dan tersenyum manis. Kinara malah mendapatkan ciuman yang membungkam dan menghentikan ucapannya. Manis, bisik Rehan menjilat bibir bawahnya lalu berjalan dan duduk di kursinya. Makan yang banyak, setelah itu kita akan ke rumah sakit untuk melihat kakakmu, titah Rehan. Kinara langsung mengumpulkan kesadarannya dan kembali duduk. Anda ikut juga sayang? Tanya Kinara. Kau tak ingin aku ikut? Oh, kau ingin berduaan dengan dokter sialan itu ya? Ketus Rehan kesah. Bukan begitu sayang. Saya hanya tak ingin merepotkan Anda, itu saja. Selain itu saya juga tak ada niatan untuk menemui makan. Kinarah langsung dibuat bungkam saat melihat tatapan marah suaminya. Ia tak mau merusak mood suaminya lagi yang akan berimbas padanya nanti. Lebih baik ia diam dan menurut saja. Kenapa tidak dimakan? Tanya Rehan dingin. Kau ingin aku suapi? Tanya Rehan sepertinya tahu alasan istrinya tak mau makan. Dengan pelan, Kinarah mengangguk. Sebenarnya ia takut karena hari ini berbeda dengan hari-hari sebelumnya saat ia bisa bermanja-manja. Mendekatlah. Tanpa perlu diulangi lagi, Kinarah langsung mengerti maksud suaminya. Ia pun menarik kursinya agar dekat dengan sang suami. Mau disuapi dengan tangan atau dengan mulut? Tanya Rehan menatap Kinarah dengan tatapan menggoda membuat wanita itu melongo.